Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Sukmawati Gunawan dengan NIM 04861797 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal tugas 1 pemrograman berbasis desktop. Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori. Kategorinya itu makanan atau minuman. Kemudian pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Contoh format input pemesanan nasi padang 2. Yang ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. A. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. B. Penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Keempat, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran. Tampilan informasinya ke dalam struk pembayaran. Petunjuk pengerjaan dan poin untuk video penjelasan tugas praktik 1. Buatlah sebuah kelas menu untuk merepresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Silakan mahasiswa menentukan sendiri input menu makanan dan minumannya. Minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menu. Buatlah sebuah kelas utama main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan mencetak struk pesanan untuk tampilan ke layar. Format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Pergunakan array dalam mengelola menu restoran. Pergunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Usahakan untuk tidak menggunakan struktur pengulangan pada tugas praktik 1 ini. Menampilkan skenario-skenario struktur keputusan yang ada pada soal. Durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Untuk programnya saya buat di Visual Studio Code. Yang pertama itu kita harus buat dulu file Java-nya. Nah, ini di create. Nanti tulis nama foldernya. Saya save-nya restoran. Nah, kemudian buat new Java file class untuk menu dan main method. Nah, untuk kelas menunya di sini public class menu, string name, in price, string kategori. Kemudian bikin constructor untuk menu, string name, in price, string kategori, terus this.name sama dengan name, this price sama dengan price, this kategori. Kemudian untuk di main.java, pertama saya import Java util scanner dulu biar bisa pakai scanner.
Kemudian ini untuk di public class main-nya saya buat array menulis new menu nasi padang 30.000 makanan. Jadi di sini itu name-nya itu nasi padang, price-nya itu 30.000 dan kategorinya itu makanan. Kemudian ada ayam bakar, mie goreng, sate ayam. Kemudian untuk minumannya itu ada es teh, es jeruk, kopi, susu dengan price yang berbeda-beda. Nah, kemudian di sini saya buat static string item 1, item 2, item 3, item 4. Kemudian static in quantity 1, quantity 2, quantity 3, quantity 4, dan static double price 1, price 2, price 3, dan price 4. Kenapa disimpan di sini? Biar bisa dipakai di segala metode, biar public. Kemudian untuk di public static void main-nya, yang pertama masukkan scanner, new scanner, kemudian display menu. Nah, untuk metode display menunya ini sistem outprint daftar menu, kemudian untuk makanan sistem outprint menulis indeks ke 0.name plus rp plus menulis indeks ke 0.price. Jadi di sini memanggil menulis indeks ke 0 namanya dan price-nya. Indeks ke 0 itu tadi ada nasi padang. Dan selanjutnya menulis indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga. Dan selanjutnya itu sistem outprint minuman. Karena minuman dimulai dari indeks keempat, jadi dipanggilnya dari indeks keempat, 5, 6, dan 7. Kemudian sistem outprint mau pesan berapa menu, 1 sampai 4. In menu count scanner next in. Jadi inputan user mau pesan berapa menunya ini masuk ke menu count. Terus scanner next line. Kemudian di sini ada double total cost. Total cost ini nanti dipakai untuk menjumlahkan pesanan yang dipesan oleh user. Nah, if menu count-nya lebih atau sama dengan 1, sistem outprint masukkan nama menu pertama. Kemudian item 1 scanner.next line. Jadi inputan nama menu pertamanya masuk ke item 1. Kemudian masukkan jumlah. Nah, jumlahnya ini masuk ke quantity ke 1. Kemudian untuk price satunya itu dari metode calculate cost dengan parameter item 1. Ini item 1. Misal kita masuknya nasi padang, maka calculate cost-nya nasi padang. Ada di metode calculate cost. Nah, if item name nasi padang equals ignore case ini biar inputannya tuh apa aja, maksudnya nasi padang kapital atau enggak, biar si case-nya itu enggak sensitif. Jadi masih bisa dibaca. Menulis 0, indeks ke 0 name-nya itu sama dengan item name alias nasi padang sama enggak sama nasi padang, return menulis indeks ke 0 price-nya. Jadi yang di return itu adalah harganya, price-nya. Sama dengan
indeks yang lainnya juga. Jadi si pricing ini di-return ke sini, disimpan sebagai price 1. Kemudian price 1 dikali quantity disimpan ke total cost. Begitu pula untuk menu count yang lain 2, 3, dan 4. Jadi user bisa memasukkan menu yang dipilih yang akan dipesan sampai 4 sesuai dengan soal. Kemudian di sini ada metode print receipt dan total cost parameternya. Ini metode print receipt-nya. Pertama itu double service charge 20.000, double discount 0, double free drink value 0. Free drink value di sini itu yang dapat penawaran gratis 1, beli 1 gratis 1. Nah, ini ada penawaran minuman beli 1 gratis 1. Di sini if total cost-nya lebih dari 50.000, sistem outprint kamu mendapatkan penawaran beli 1 gratis 1 untuk es teh. Karena untuk minuman. Sistem outprint ambil atau tidak, Y atau tidak. Kemudian inputannya disimpan ke free drink. If free drink dot equals-nya equal lowercase-nya Y atau iya, maka free drink value-nya itu menulis indeks keempat dot price. Jadi mengambil price dari array menulis indeks keempat yaitu ST. Jadi masukin harga ST ke free drink value. Kemudian di sini ada double final cost yaitu total cost ditambah free drink value. Double tax final cost dikali 0,10. 0,10 ini atau 10%. Jadi tax-nya itu 10%. Kemudian menghitung diskon. If total cost lebih dari 100.000, diskon sama dengan final cost dikali 0,10 atau 10%. Kayaknya ini harusnya final cost. Nah, kemudian ini ada double grand total. Grand total itu jadi total pembayaran semuanya itu ada final cost ditambah tax ditambah service charge dikurangi diskon. Sistem outprint line struk pesanan. If item 1 tidak sama dengan 0 atau ada isinya istilahnya double item total sama dengan price 1 dikali quantity 1. Sistem outprint line item 1 ditambah X quantity tambah N tambah price 1 ditambah rupiah ditambah item total. Ini itu untuk output item yang dibeli, quantity-nya berapa, terus price-nya berapa, dan totalnya berapa. Sama untuk item 1, 2, 3, dan 4 yang dibelinya. Kemudian, if free drink value-nya lebih dari 0 atau dia mengiyakan saat penawaran ST beli 1 gratis 1, maka akan ada tampilan sistem outprint penawaran ST beli 1 gratis 1 plus free drink value. Sistem outprint total biaya pesanan rupiah ditambah final cost. Sistem outprint pajak 10% ditambah tax. Sistem outprint biaya layanan dengan service charge. Kemudian sistem outprint total pembayaran grand total ini diskonnya 10%.
dan total pembayarannya itu grand total. Dan kita save dulu dan misal kita mau pesan 2, nah kita pesan nasi padang 10 dan kopi 5. Kamu mendapatkan penawaran beli 1 gratis 1 untuk ST, ambil atau tidak? Ambil. Nah, jadi nasi padangnya kali 10 30.000 jadi 300.000, kopinya beli 5 10 ribuan jadi 50.000, penawaran ST beli 1 gratis 1-nya 5.000, total biaya pesanannya menjadi 355.000 dan pajaknya 35.500, biaya layanannya 20.000, diskonnya 10% jadi 35.500, maka total pembayarannya itu 375.000. Nah, misal kita untuk mengecek kalau nggak lebih dari 100.000 itu nggak dapat penawaran, nggak dapat kalau misalnya total kasusnya nggak lebih dari 50.000 berarti nggak dapat penawaran beli 1 gratis 1 untuk ST. Misal kita beli ayam bakar 1, nah nggak ada pilihan untuk dapat penawaran gratis ST. Ini 25.000, total biaya pesannya 25.000, pajaknya 10% 2.500, biaya layanannya 20.000 dan total pembayarannya 47.500 dan tidak mendapatkan diskon karena pesanannya tidak lebih dari 100.000. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.